Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang filsafat ilmu dari bab 2 yaitu tentang pembahasan kata dan bab 3 definisi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahma Shantika Dewi dengan NIM 66612300062 dan rekan saya Nida Aini dengan NIM 66612300033. Saya Pinkan dengan NIM 66612300126. Dengan saya Sabila Razi dengan NIM 66612300171. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kata. Yang pertama yaitu pengertian kata dalam arti positif, negatif, dan privat. Nah, sesuatu kata mempunyai pengertian positif apabila mengandung penegasan adanya sesuatu. Yang kedua, sesuatu kata mempunyai pengertian negatif apabila diawali dengan salah satu dari tidak, tak, non, atau bukan. Yang ketiga yaitu suatu kata mempunyai pengertian privatif apabila mengandung makna tidak adanya sesuatu. Selanjutnya pengertian kata secara universal, partikular, singular, dan kolektif. Suatu kata mempunyai pengertian universal apabila ia mengikat keseluruhan bawahannya tanpa kecuali. Suatu kata mempunyai pengertian partikular apabila ia mengikat bawahan yang banyak tetapi tidak mencakup keseluruhan anggota yang diikatnya. Suatu kata mempunyai pengertian singular apabila ia mengikat keseluruhan bawahannya terbatas. Yang terakhir yaitu suatu kata mempunyai pengertian kolektif apabila ia mengikat sejumlah barang yang mempunyai persamaan fungsi yang membentuk suatu kesatuan. Yang ketiga yaitu pengertian kata secara konkret dan abstrak. Suatu kata mempunyai pengertian konkret apabila ia menunjuk kepada suatu benda, orang, atau apa saja yang mempunyai eksistensi tertentu. Suatu kata mempunyai pengertian abstrak apabila ia menunjuk kepada sifat, keadaan, kegiatan yang dilepas dari objek tertentu. Yang keempat yaitu pengertian kata secara mutlak dan relatif. Suatu kata mempunyai pengertian mutlak apabila ia dapat dipahami dengan sendirinya tanpa membutuhkan hubungan dengan benda lain. Selanjutnya yaitu pengertian relatif apabila tidak dapat dipahami dengan sendirinya tetapi harus selalu ada hubungannya dengan benda lain. Pengertian kata yang kelima yaitu secara univok, ekuivok, dan analog. Univok adalah kata yang mempunyai satu makna yang jelas, tidak membingungkan. Ekuivok adalah kata yang mengandung makna lebih dari satu seperti bunga, bulan, buku. Yang terakhir yaitu analog adalah kata yang dalam pemakaiannya mempunyai makna yang berbeda dengan makna asli tetapi masih mempunyai persamaan juga. Yang keenam yaitu pengertian kata bermakna dan tak bermakna. Setiap kata mempunyai konotasi dan denotasi disebut. Nah, yang keenam yaitu bermakna dan tak bermakna. Setiap kata mempunyai konotasi dan denotasi disebut kata bermakna dan atau konotatif. Selanjutnya yaitu ada kata sebagai predikat. Kata atau susunan kata yang berfungsi sebagai subjek atau predikat disebut juga sebagai term. Sebagai predikat, term dapat dibedakan menjadi yang pertama ada genus atau jenis. Jenis adalah term yang menyatakan hakikat suatu barang tetapi sebagian saja, belum melukiskan hakikat yang sempurna. Lalu yang kedua itu ada differentia, artinya sifat pembeda atau alphas. Adalah term yang membedakan satu hakikat dengan satu hakikat yang lain, yang sama-sama terikat dalam satu jenis. Lalu yang ketiga itu ada spesia atau kelas, nau dalam bahasa Arab. Adalah term yang menunjukkan hakikat yang berlainan tetapi sama-sama terikat dalam satu jenis. Lalu yang keempat ada propopia, sifat khusus al-kasah. Sama juga dalam bahasa Arab, yang artinya adalah term yang menyatakan hakikat dari suatu spesies sebagai akibat dari sifat pembeda yang dimilikinya. Lalu selanjutnya ada logika, yaitu pengertian dari logika adalah pengertian suatu subjek cukup dengan menyebut sekedar sifat yang menunjukkan pengertiannya. Jadi kita tidak usah menyebut propria secara eksidentia, tetapi cukup jenis dan sifat pembedanya secara tepat. Dengan jenis kita telah dapat mengetahui golongan mana subjek tersebut dapat dimasukkan. Dengan sifat pembeda, kita dapat
membedakan subjek tersebut dengan subjek lain yang terikat dalam golongan itu. Lalu selanjutnya ada batas denotasi dan konotasi. Batas denotasi adalah yang menjadi kesatuannya jenis spesia, keadaan khusus, atau individunya. Logika menetapkan batas konotasi adalah spesia yakni jenis yang telah dihadirkan sifat pembedanya. Pengertian yang membentuk konotasi semakin luaslah kesatuan yang dicakup denotasi. Dalam kata kendaraan tercakup olehnya semua macam dan jenis kendaraan, baik laut, darat, maupun udara. Jika konotasi kita tambah, maka kendaraan darat itu dan kendaraan udara tidak dapat tercakup lagi. Lalu selanjutnya adalah definisi. Definisi adalah pengetahuan yang kita butuhkan dalam kehidupan ilmiah maupun kehidupan sehari-hari. Kita banyak berurusan dengan definisi. Sewaktu orang memasuki pembicaraan permulaan suatu ilmu, ia akan bertemu dahulu dengan definisinya. Dalam pembicaraan sehari-hari, tidak jarang diminta untuk menjelaskan pengertian kata yang kita digunakan. Menjelaskan pengertian kata agar kita tidak terjadi kesimpang-siuran dalam penggunaan merupakan tugas dari definisi. Mengapa menyebut genera? Genera disebut untuk mendekatkan pikiran karena suatu barang atau benda akan mudah dikenal. Ia tercakup dalam kelompok apa? Mengapa disebut diferentia? Setelah pikiran kita diantar kepada genera, maka taulah barang atau benda sejenis yang dicangkup oleh genera tadi. Dengan sekali menyebut diferentianya, maka sampailah kepada pengertian kata yang kita definisikan. Jenis atau genera yang terdekat karena menghadirkan sifat pembedanya atau diferentia. Langsung sampai pada pengertiannya. Jenis terdekat adalah nama umum yang langsung mencangkup barang atau benda yang didefinisikan. Jadi, jika kita hendak mendefinisikan kursi, harus mulai dari kata tempat duduk. Selanjutnya, patokan membuat definisi. Agar membuat definisi terhindar dari kekeliruan, perlu kita perhatikan patokan sebagai berikut. Yang pertama, definisi tidak boleh lebih luas atau lebih sempit dari konotasi kata yang didefinisikan. Definisi yang luas misalnya, merpati adalah burung yang dapat terbang cepat. Maksudnya itu, burung yang dapat terbang cepat bukan hanya merpati saja. Yang kedua, negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai peraturan-peraturan. Artinya, banyak organisasi masyarakat yang mempunyai peraturan tetapi bukan negara. Yang ketiga, pidato adalah cara untuk mempengaruhi orang lain dengan kata-kata. Maksudnya, banyak cara untuk mempengaruhi orang lain dengan kata-kata tetapi bukan hanya dengan pidato saja. Definisi yang terlalu sempit, misalnya yang pertama itu kursi adalah tempat duduk yang dibuat dari kayu bersandaran dan berkaki. Maksudnya adalah banyak juga kursi yang tidak terbuat dari kayu. Yang kedua, jujur adalah sikap mau mengakui kesalahan sendiri. Maksudnya, mau mengakui kelebihan lawan juga disebut sikap jujur. Yang ketiga, kekayaan adalah hasil pertanian yang dapat disimpan. Maksudnya, banyak selain hasil pertanian bisa disebut kekayaan. Selanjutnya, definisi tidak boleh menggunakan kata yang didefinisikan. Maksudnya, definisi yang melarang patokan ini disebut dengan definisi sirkuler atau berputar atau tautologi atau tahsilu. Seperti yang pertama, wajib adalah perbuatan yang harus dikerjakan oleh setiap orang. Yang kedua, kafir adalah orang yang ingkar. Yang ketiga, merdeka adalah dalam keadaan bebas. Selanjutnya, pengulangan seperti di bawah ini yang diperbolehkan. Yang pertama, amalan wajib adalah perbuatan yang diberi pahala bila dikerjakan dan diberi siksaan bila ditinggalkan. Yang kedua, hukum waris adalah hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal. Yang ketiga, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari upaya manusia dalam mencapai kemakmuran. Yang ketiga, definisi tidak boleh memakai penjelasan yang justru membingungkan. Definisi yang melanggar patokan ini disebut dengan definisi obscurum per obscurius, artinya menjelaskan sesuatu dengan keterangan yang justru lebih tidak jelas dapat terjadi karena menggunakan bahasa plastik yang tidak sesuai dengan konotasi dan denotasi yang sesungguhnya atau menggunakan istilah yang tidak dapat dimengerti secara umum.
Maksudnya terbatas dalam pikiran para ahli saja. Definisi dengan menggunakan bahasa plastik itu seperti yang pertama, sejarah adalah samudra pengalaman yang bergelombang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kehidupan sebagai sepotong keju. Yang ketiga, sedekah adalah pembuka pintu surga. Definisi yang hanya dimengerti oleh para ahli. Misalnya definisi 15 Herbert Spencer tentang evolusi yang terbatas dengan perubahan terus-menerus dari homogenitas yang tidak menentu dan tidak serasi kepada heterogenitas yang menentukan dan serasi dalam susunan dan kegiatan melalui diferensiasi dan interaksi sambung-menyambung. Yang keempat, definisi tidak boleh menggunakan bentuk negatif. Yang pertama, benar adalah sesuatu yang tidak salah. Yang kedua, indah adalah sesuatu yang tidak jelek. Yang ketiga, miskin adalah keadaan tidak kaya. Yang keempat, syair adalah bentuk sastra lirik bukan pantun. Yang kelima, manusia adalah binatang bukan kambing. Yang keenam, ilmu ekonomi adalah ilmu sosial bukan ilmu komunikasi. Hanya keadaan yang tidak mungkin dihindari dalam bentuk negatif diperbolehkan. Seperti yang pertama, orang buta adalah orang yang indera penglihatannya tidak berfungsi. Yang kedua, orang buntung adalah orang yang tidak mempunyai anggota tubuh yang lengkap. Yang ketiga, orang miskin adalah orang yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Kita tidak boleh menggunakan bentuk negatif. Yang pertama, agama adalah pembimbing dari dunia kegelapan menuju alam terang benderang. Yang kedua, pengguguran adalah dosa. Yang ketiga, logika adalah ilmu normatif yang berguna. Yang keempat, bahagia adalah keadaan tidak menderita. Yang kelima, Al-Quran adalah kumpulan sabda Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sewaktu beliau hidup di Mekah. Yang keenam, orang adil adalah orang yang adil dalam memutuskan perkara. Yang ketujuh, sabar adalah sikap dapat menahan amarah. Yang kedelapan, iklan adalah cara untuk mempengaruhi manusia dalam bertindak. Sekian presentasi yang sudah kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.